Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban yang secara timbal balik. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara merupakan isi konstitusi negara perihal hubungan antara warga negara dan negara. Nah, di Indonesia, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu, bagaimana pengaturan selanjutnya agar dapat diwujudkan dalam hubungan yang harmonis antara hak dan kewajiban warga negara? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara di Indonesia yang berdasar pada ide kedaulatan rakyat yang bersumber pada sila keempat Pancasila. Baik. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus-menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya jika ada korelasi tersebut. Nah, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut dengan hak, seperti itu. Kemudian, sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar hak ini, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negara. Untuk merealisasikan pemenuhan hak warga negara tersebut, pemerintah tiap tahun membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat. Nah, ini adalah contoh dari hak dan kewajiban warga negara dan negara. Contoh kewajiban warga negara terpenting saat ini adalah kewajiban membayar pajak yang tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dikarenakan saat ini pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam membiayai pengeluaran negara dan pembangunan. Tanpa adanya sumber pendapatan pajak yang besar, maka pembiayaan pengeluaran negara akan terhambat. Pajak menyumbang sekitar 74,63% pendapatan negara. Jadi, membayar pajak adalah contoh kewajiban warga negara yang nyata di era pembangunan seperti sekarang ini. Dengan masuknya pendapatan pajak dari warga negara, maka pemerintah negara juga akan mampu memenuhi hak warga negara, yaitu hak mendapatkan penghidupan yang layak. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau Eropa oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. Beliau yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada diri setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Kontribusi John Locke terhadap perkembangan demokrasi hak asasi manusia. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Perancis. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia semakin meluas.
Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi manusia berkembang menjadi 4 macam kebebasan atau the four freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi yang pertama kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan dari kemelaratan, dan kebebasan dari rasa ketakutan. Secara sosiologis, situasi pasca reformasi saat ini terdapat gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak masyarakat. Yaitu yang pertama, kenyataan bahwa beberapa sumber kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar masyarakat jauh dari sumber kekuasaan tersebut. Misalnya wewenang, hukum, informasi, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, gejolak masyarakat terjadi karena akibat munculnya kebencian sosial yang terselubung. Misalnya, fanatik pendukung suatu parpol berujung pada konflik antar suku, antar umat beragama, antar kampung, dan lain-lain. Kemudian, secara politik, sumber politik yang mendasari dinamika, hak dan kewajiban negara dan warga negara adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di era reformasi. Bahwa tuntutan era reformasi tahun 1998 yaitu yang pertama mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua menghapus doktrin dui fungsi ABRI, yang ketiga menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, kebebasan pers. Dan yang ketujuh adalah kehidupan demokrasi. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan membahas materi terkait dengan kewajiban dan hak negara dan warga negara pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih atas kerjasamanya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.